bantuan sosial ini Bapak Ibu ya, per 3 bulan sekali selama 5 tahun Ibu Bapak akan mendapatkan bantuan BLT langsung ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Dari mana itu anggarannya Bapak Ibu? Dari gaji dan tunjangannya dan Jamal selama duduk di parlemen nanti. Jadi sangat disayangkan ketika ada kesempatan ini Bapak Ibu tidak memilikinya. Ingat itu, kita harus lebih cerdas. Setidaknya saya mampu membantu dan menjadi manfaat buat warga masyarakat. Itu yang terpenting. Lalu kemudian ada bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan ini banyak hal yang saya temui. Banyak anak-anak kita, adik-adik kita ini sekolah ijazahnya ditahan ya oleh oknum-oknum sekolah ya. Namun ketika ada Denjamal tidak ada lagi cerita ada ijazah anak-anak sekolah ditahan oleh sekolah-sekolah yang ada. Denjamal akan langsung mengeksekusi itu. Tidak boleh ada cerita lagi. Denjamal yang akan mengurus buat seluruh warga masyarakat saya, khususnya buat adik-adik yang tertahan dia punya ijazah. Setuju? Setuju? Lalu kedua, di bantuan pendidikan ini saya membuka kursus bersertifikat. Besok lusa kalau adik-adik yang mau belajar ngelas gratis ya ada. Saya ada workshop. Itu hari ini pun bisa mendaftar. Tidak perlu menunggu Denjamal dilantik di DPRD nanti. Hari ini juga bisa mendaftar. Dan bagi adik-adik yang belum bisa mengemudi, yang mau mengemudi untuk menambah penghasilan setelah pulang kerja mau nge-grab, bisa dapat pelatihan menyetir secara gratis. Kami sudah siapkan semua Bapak Ibu ya. Siapa yang mau bawa mobil, nah nanti diajarkan. Nanti kalau sudah pintar bawa mobil sendiri, jangan bawa mobil tetangga ya. Oke, setuju? Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Bantuan kesehatan ini yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Bantuan kesehatan, banyak masalah yang saya temui kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah saya. Ketika masyarakat kecil seperti kita ini, ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kadang-kadang ada kendala, bahkan terkadang terlantar di rumah sakit hanya karena persoalan BPJS-nya yang bermasalah, bahkan BPJS-nya yang punya banyak tunggakan. Tapi Denjamal hadir akan memberikan solusi. Tidak ada lagi cerita nanti ada warga masyarakat saya yang tidak terlayani di rumah sakit. Caranya bagaimana? Denjamal setelah dilantik 100 hari kerja, semua rumah sakit yang ada di wilayah dapil saya, khususnya di wilayah Penjaringan ini akan saya datangi. Denjamal akan membuat MOU, kesepakatan, perjanjian kepada seluruh rumah sakit yang ada. Kalau ada warga masyarakat saya bawa kartu atas nama Denjamal Foundation, harus dilayani dan diterima layaknya masyarakat biasa. Tidak ada cerita itu ya. Jadi ketika sudah ada perjanjian kesepakatan MOU itu nanti, kalau masih ada rumah sakit, oknum-oknum rumah sakit yang masih menelantarkan warga masyarakatnya, maka siap-siap dia akan berhadapan sama Denjamal. Itu yang terpenting, kesehatan ya. Dan Denjamal juga akan menyiapkan rumah sakit mobile, rumah sakit berjalan. Karena terkadang nih banyak orang-orang tua kita ingin berobat, ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak mampu berjalan masuk ke rumah sakit. Maka ada solusinya. Di setiap titik-titik wilayah akan ada pelayanan rumah sakit berjalan. Kita akan siapkan dokter untuk mobile ke setiap rumah-rumah nanti warga yang membutuhkan. Itu secara gratis ya, semua akan dibiayai oleh Denjamal Foundation. Ini adalah yayasan yang saya buat, yang sudah punya legal standing. Apapun nanti di situ berurusan dengan Denjamal Foundation. Setuju? Setuju? Masih bisa lanjut? Terangnya semua akan kebagian, kita makan bersama nanti ya setelah ini ya. Pendidikan politik yang saya berikan, saya ingin bersama-sama warga masyarakat. Saya menyadari
bahwa nanti saya setelah di DPRD nanti, saya yakin dan menyadari bahwa ketika saya duduk ini, semua hasil kerja dan kekuatan suara warga masyarakat, maka apa yang saya dapatkan nanti di parlemen, maka saya kembalikan buat seluruh warga masyarakat. Rupanya masih ada anak bangsa yang mau benar-benar peduli pada seluruh masyarakatnya dan menyumbangkan tenaga